Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Purnomo, mahasiswa Teknik Informatika semester 6 Universitas Segi Nusantara, akan mepresentasikan tentang laporan tugas besar kami, yaitu perancangan infrastruktur DHCP server untuk manajemen jaringan LAN di Indomaret Cabang Bekasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Kita ke latar belakang. Jaringan di Indomaret Cabang Bekasi mencakup banyak perangkat yang memerlukan alamat IP untuk terhubung. Nah, pengelolaan IP secara manual selama ini menimbulkan beberapa kendala seperti kesalahan konfigurasi yang sering terjadi. Yang kedua adalah gangguan operasional akibat pengaturan yang tidak konsisten. Nah, oleh karena itu, solusi otomatisasi melalui implementasi DHCP diperlukan agar pengelolaan jaringan menjadi lebih stabil, efisien, dan mudah. Yang kedua adalah tujuan. Nah, proyek ini bertujuan untuk yang pertama adalah menerapkan DHCP sebagai metode pengelolaan IP yang otomatis, meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam mengelola jaringan. Yang ketiga adalah memastikan setiap perangkat mendapatkan konfigurasi IP yang konsisten sehingga operasional jaringan berjalan lancar. Nah, kemudian manfaat. Apa sih manfaat utama dari implementasi DHCP? Yang pertama adalah kemudahan dalam pengelolaan alamat IP, sehingga tidak lagi memerlukan pengaturan manual. Meningkatkan keandalan jaringan untuk mendukung kebutuhan operasional Indomaret, dan yang terakhir adalah mengurangi resiko downtime yang disebabkan oleh masalah IP sehingga jaringan lebih efisien. Nah, rumusan masalah. Kami mengidentifikasi beberapa permasalahan utama. Yang pertama, masalah yang timbul dari pengaturan manual IP. Contohnya konflik IP, kesalahan dalam memasukkan data. Yang kedua adalah bagaimana DHCP membantu mengurangi risiko kesalahan. Nah, DHCP secara otomatis memberikan alamat IP yang unik dan sesuai. Yang ketiga adalah bagaimana DHCP dapat meningkatkan efisiensi, sehingga DHCP dapat mempercepat proses pengelolaan jaringan tanpa perlu campur tangan manual. Kemudian adalah metodologi. Nah, metode pengumpulan data dari kelompok kami adalah menggunakan studi literatur, di mana kami menggunakan metode ini untuk mendalami topik dengan mengumpulkan dan menganalisis jurnal, buku, artikel, dan dokumen teknis. Kami mendapatkan wawasan teoritis tentang manfaat, implementasi, dan efektivitas DHCP tanpa perlu melakukan observasi lapangan secara langsung. Nah, apa sih alat dan bahan yang kita gunakan dalam proyek ini adalah yang pertama adalah router. Nah, router sini adalah router cadangan dipilih karena perangkat ini dapat diandalkan untuk mendapatkan fungsi DHCP server. Nah, router dikonfigurasi untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke perangkat di LAN. Nah, kemudian adalah server cabang. Salah satu server di cabang digunakan untuk memasang dan menjalankan virtual machine. Server ini digunakan untuk menguji pengaturan dan implementasi DHCP di jaringan. Kemudian kita ke perancangan topologi jaringan. Nah, pada slide ini kami menampilkan topologi jaringan yang dirancang untuk mendukung DHCP server. Topologi ini menunjukkan bagaimana sih perangkat-perangkat seperti router, switch, dan PC saling terhubung untuk memastikan distribusi IP yang otomatis. Kemudian yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Nah, pada implementasi DHCP server, kami akan menjelaskan beberapa langkah. Yang pertama adalah pemilihan interface Ethernet yang dilakukan pada konfigurasi router tersebut. Kemudian kita mengatur alamat jaringan network address dan gateway. Selanjutnya adalah kita melakukan setting range DHCP yang dapat dialokasikan. Kemudian kita mengatur DNS dan waktu list, yaitu durasi perangkat menggunakan IP yang dialokasikan. Kemudian kita melakukan simulasi dan uji coba. Nah, dalam tes ini memastikan bahwa setiap perangkat dapat terhubung dengan baik menggunakan IP yang diberikan secara otomatis oleh DHCP.